Sabda Nabi SAW, "Falyatazawwaj," maka hendaklah ia menikah. Termasuk tambahan pada kitab As-Siyam dari jalur Abu Hamzah dari Al-A'mash di sini mengatakan, "Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Sedangkan sabda beliau aghaddu artinya asyadu ghadban, ya, lebih menundukkan. Dan ahsanu artinya lebih memelihara dan melindungi dari terjerumusnya ke dalam kenistaan. Maksudnya kemaluannya, kalau dia jadukan pada kemaluan yang salah, tidak dengan akad nikah, maka akan ada kenistaan, terhina, malu, dan seterusnya. Sabdanya adalah, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, karena puasa dapat mengekang keinginannya, yakni melindunginya. Dan sabda beliau SAW, karena puasa itu dapat mengekang keinginannya, Al-Qarafi beristimbat, istimbat ini mengeluarkan sebuah hukum, bahwa tasyrik ini meniatkan untuk tujuan yang lain, dalam ibadah itu tidak tercela, berbeda dengan riya. Sebab ia diperintahkan berpuasa yang notabene-nya adalah qurbah, ibadah. Dan puasa dengan tujuan seperti ini dibenarkan lagi berpahala. Kendati dengan demikian Rasulullah SAW mengarahkan ke sana untuk meraih sikap menundukkan pandangan dan menahan kemaluan dari terjerumusnya ke dalam perbuatan haram. Jadi sampai di sini kita ambil kesimpulan daripada hadis yang sebelumnya, bahwasanya siapa yang sudah mampu mau jadi suami, sudah siap, tidak ada faktor umur di sini ya, berapapun umur dia, dan si perempuan siap untuk menampung sperma laki-laki sehingga hamil mengandung anak, maka dia menikah. Perhatikan tidak ada faktor masalah ekonomi di sini, tidak disebutkan, gitu kan? Faktor situasi, tempat, kondisi nggak disebutin, gitu kan? Artinya memang pernikahan dalam Islam biar lagi genting kata ulama. Lagi perang, boleh seorang muslim menikah, gitu kan? Dalam kondisi seseorang itu tidak punya ekonomi yang mapan, boleh menikah. Dalam kondisi misal, ya, lagi terjadi kelaparan merata, tetap orang menikah, gitu kan? Karena itu juga adalah sebuah kebutuhan. Jadi ini yang mau diambil kesimpulan dari penjabaran para pendapat ulama tadi. Kemudian ada wasiat Nabi SAW untuk setiap laki-laki kalau mau menikah. Apa yang dia harus lakukan? Ada hadis sahihain, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Tumkahul mar'atu li arba'ah." Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini. 5 liha, karena kekayaannya. Lihat wanita itu karena kaya, banyak orang menikahinya. Wali hasabiha, karena jalur keturunannya, gitu kan? Dianggap baik orang tuanya, gitu kan? Atau mungkin orang di Indonesia biasa bilang darah biru dan apalah, gitu kan? Kemudian wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW titip pesan kepada setiap laki-laki, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Jadi ini dia maksudkan. Jadi pada saat bekerja pun kalau laki-laki akan jihad, cari nafkah, sholat berjamaah di masjid, aman, nggak akan ada perselingkuhan karena istrinya salihah, karena agama yang didahulukan. Tentu ada sebuah hadis Bukhari saya tambahkan di sini yang kata Nabi SAW, "Wala amatun saudaun kharma." Wanita budak kulit hitam dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya nih. Ini bapak di sini teman-teman. Jeleknya luar biasa. Ini nggak ada, ini pemisah tengahnya nggak ada nih. Jadi lubang hidungnya satu. Gitu. Budak berkulit hitam dan kharma. Tapi beragama, zatuddin khair. Itu jauh lebih baik dipilih sebagai istri. Gitu kan. Anas meriwayatkan radhiyallahu anhu, anna nafara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amali fi sir. Faqala ba'dhum la atazawwaju an-nisa wa qala ba'dhum la aqulu lahm wa qala ba'dhum la anamu ala firash. Fahamidallahu wa athna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha walakinni usalli wa anamu wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Tentu tadi hadis sebelumnya kita belum membahas tentang bagaimana seorang laki-laki memilih ya. Tapi di sini diangkat oleh penulis untuk menjelaskan tentang adanya perintah menikah. Pernah ada 3 orang sahabat, disebutkan dalam riwayat ini. Beberapa dari sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui. Jadi ada 3 orang sahabat dulu mendatangi, mereka saling ngobrol nih habis sholat. Amal apa lagi yang kita belum kerjain nih? Karena yang wajib sama sunnah sudah diamalin semua, gitu kan? Mereka sudah kerjain semuanya, sudah satu paket dikerjain semua. Mereka masih merasa kurang. Apa nih yang harus kita lakukan? Mau lebih dari normalnya orang. Maka mereka 3 orang sepakat mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu berkata kepada istri-istri Nabi, apa yang Nabi SAW lakukan di rumahnya?
Mungkin itu yang belum kita kerjakan. Maka kata sebagian dari mereka mengatakan, ya, pada saat Aisyah, dalam riwayat ini dikatakan Aisyah berkata, Nabi SAW di rumah seperti laki-laki kalian mengerjakan di rumahnya. Bersih, bantu istrinya, istirahat pada saat dia butuh istirahat. Bahkan Nabi SAW menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka sahabat-sahabat yang 3 orang ini dalam hadis dikatakan ka'annahum akalluha, seakan-akan mereka nganggap remeh. Ya kok cuma gitu sih, gitu kan. Kesannya begitu. Maunya mungkin sholat 1000 rakaat, maunya zikir apa yang orang tidak normal lakukan, gitu kan. Maka ketiganya keluar, lalu 3 ini berikrar masing-masing. Yang pertama mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Sekarang aku tidak mau nikah wanita, mau ibadah terus. Ya. Yang satu lagi, sebagian yang lain berkata, aku tidak mau makan daging. Ya. Ada riwayat lain mengatakan, aku puasa dan tidak mau berbuka puasa. Gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya sampai maghrib nih, masih kuat, tahan sampai besok, puasa terus. Hari ketiga kalau sudah tidak tahan baru buka puasa. Jadi yang tidak normalnya orang lakukan. Yang ketiga mengatakan aku tidak akan pernah tidur di kasur. Mulai sekarang. Malam hari nggak mau tidur. Nanti kalau ngantuk sekali baru tidur. Jadi sholat malam terus gitu kan. Nggak pakai tidur. Maka Nabi SAW mendengarkan. Lalu beliau naik di atas mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu beliau membacakan salawat untuk diri beliau sendiri SAW. Dan beliau berkata, mengapa ada sebagian orang yang berkata begini dan begitu. Demikian dan demikian. Maka ketahuilah, ada riwayat lain saya tambahkan di sini yang hampir serupa dan mengatakan Nabi mengatakan saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan saya sholat. Saya tidur dan saya sholat. Saya tidur di malam hari saya juga sholat. Saya puasa dan saya berbuka puasa dan saya juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku, bukan dari golonganku. Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu. Marfu maksudnya adalah ya disampaikan oleh Ibnu Abbas langsung dari beliau diangkat ke Nabi SAW. Lam nara lil mutahabbin mithlan nikah. Jadi kalau orang yang mau cari cinta sebenarnya, pelampiasan biologis, ya bermesraan yang luar biasa adalah pernikahan. Kata Nabi SAW, kami tidak melihat 2 orang yang saling mencintai sebagaimana pernikahan. Tidak ada yang lebih mudah daripada itu. Hanya dengan akad nikah maka mereka bisa saling menjaga, saling membentuk komunitas dan seterusnya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau tadi laki-laki diwasiatkan untuk mencari juga yang beragama, perempuan, sini juga ya laki-laki juga diingatkan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dahulukan agamanya si calon itu. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar menikahi gadis yang baik-baik dan memiliki ketaatan agama. Dalam Sunan An-Nasa'i dan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'u idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita, ciri wanita yang bisa dijadikan sebagai istri adalah wanita yang menyenangkan suami jika memandangnya. Ya, jadi tujuan pernikahan harusnya cari istri yang seperti itu. Jadi apapun yang istri suaminya suka dilakukan sama dia. Mentaatinya jika memerintahkannya, apapun yang dikatakan lakukan ini, jangan lakukan ini, ditaati dan tidak menyelisihinya dengan apa yang tidak disukainya, berkenan dengan diri dan hartanya. Di sini penulis mengangkat hadis ini untuk masih masalah kenapa menikah ya, masih judul itu. Jadi kita belum masuk ke dalam penjabarannya yang panjang lebar. Jadi hadis-hadis ini masih diangkat untuk menjelaskan kalau ada perintah agama untuk menikah. Di antaranya juga hadis Nabi SAW. Ini yang memerintahkan mendahulukan menikah dengan gadis daripada janda. Alaikum bil abkar fa innahunna a'dhabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Menikahlah kalian dengan gadis karena mereka lebih manis mulutnya. Di sini terjemahan keliru ya. Maksudnya bukan lebih manis mulut di sini, artinya mereka lebih bisa menjaga lisan. Beda dengan orang yang sudah punya pengalaman, gitu kan. Lebih jernih rahimnya karena belum pernah dibubuhi oleh sperma yang lain dan lebih ridho dengan yang sedikit. Artinya kalau misalnya dia sudah pernah menikah sebelumnya, kemudian sudah pernah ada pendapatan, gitu kan. Misal suami pertama dulu yang sudah meninggal atau cerai memberikan dia 1 juta atau 3 juta atau 10 juta per bulan. Menikah dengan suami kedua mampunya tidak sampai ke situ. Maka gadis yang belum pernah punya suami, dia bisa lebih menerima keadaan ya, daripada suaminya. Tentu kita belum merincikan hadis ini, nanti akan ada bahasannya. Ada bahasannya. Ini hanya penyampaian dari Nabi SAW, hadis yang dikumpul oleh penulis yang membuktikan memang ada perintah untuk
mencari pasangan, menikah dan seterusnya. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah dengan seorang janda, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ala tazawwajta bikran tulaibuka wa tulaibuha wa tudahikuka wa tudahikuha. Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya? Ia bercumbu denganmu dan engkau juga bercumbu dengannya. Maksudnya di sini adalah ada perintah bagi laki-laki mendahulukan gadis. Jadi di sini bukan berarti janda itu aib, bukan sama sekali. Nanti akan ada bahasan hadis-hadis. Nabi SAW menikahi janda, gitu kan? Ini juga Jabir menikahi janda. Kemudian Abdurrahman, ada sahabat Nabi yang lain juga menikahi janda. Banyak yang menikahi janda dan banyak yang menikahi istri-istri para mujahidin. Dan itu tidak ada aib dalam Islam. Tetapi kita melihat ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan gadis. Yang lebih banyak ditangkap oleh para ulama agar perempuan-perempuan itu tidak berumur tua baru menikah. Yang dimaksud sini gadis sebenarnya adalah fokuslah kepada anak-anak perempuan yang memang harusnya jangan dibiarkan mereka tumbuh tanpa suami, gitu loh. Itu lebih banyak maknanya ke situ hadisnya. Nabi SAW menganjurkan untuk menikah wanita yang banyak anak dan tidak menyukai wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Jadi kita boleh memilih wanita yang memang siap untuk punya anak. Ya, siap untuk punya anak. Atau memang wanita itu dasarnya subur. Dasarnya subur. Jadi kita boleh mencari tahu tentang informasi itu. Misal kita tahu dari orang tuanya, dia bersaudara berapa orang, kan bisa ketahuan. Karena tujuan menikah juga punya keturunan. Gitu kan. Kata Nabi SAW, kata Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa mansib, illa annaha la talidu afa atazawwajaha, fanahahu. ثم أتاه الثاني فنهاه ثم أتاه الثالث فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan, sungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan di sini ya, karena ada dzatu hasabin wa mansib dalam bahasa Arab, punya kedudukan, punya keturunan, ya, punya kekayaan. Aku menemukan wanita yang siap menikah, tapi seperti ini keadaannya, punya kelebihan fisik, punya kelebihan jalur keturunan yang baik, punya kelebihan harta. Tapi dia punya masalah satu, tidak bisa melahirkan, mandul. Maka apakah aku boleh menikahinya ya Rasulullah? Karena dia minta saran Nabi ya. Jadi sahabat ini minta datang saran Nabi. Maka seorang muslim kalau diminta saran menyampaikan, apalagi Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian dia datang yang kedua kali minta izin sama Nabi, ya Rasulullah saya mau nikahi dia. Bagaimana saran anda? Kata Nabi jangan. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali pun barulah Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak, karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Nanti akan saya jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan akan datang bagi akhwat kita terutama. Kalau melahirkan dalam Islam selain memiliki pahala yang besar, karena pahalanya setiap kali hamil sama dengan jihad bagi laki-laki. Yang kedua, ternyata ada penelitian dari medis, ya, tim medis muslim, yang memang ada penelitian ternyata wanita Allah bebankan melahirkan, hamil, itu justru karena berhubungan dengan masalah kesehatannya. Makin sering melahirkan, justru makin sehat bagi wanita. Ya, itu ada bahasan sendiri. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu pernah lihat nenek-nenek kita dulu misalnya ya, ada misalnya mertua kakak saya di Surabaya, tenang, jangan tanggapi dulu, sebentar. Ini bahasan masih panjang ini. Saya kasih gambaran umumnya dulu. Ada mertua kakak saya di Surabaya, umurnya itu meninggal umur 90 tahun sekian. Itu ajal memang ya. Tetapi dia punya anak, dia sendiri ya, punya anak 16. Jangan astagfirullah, Masya Allah. Jadi dia punya anak 16 orang anak. Sebentar, sabar. Dia punya 16 orang anak. Dan subhanallah ceritanya dia yang dinukil dari keluarga. Karena ini mertua kakak saya dan masih ada hubungan kerabat. Ibu ini setiap kali hamil gak pernah ngeluh. Dia selalu senyum, dia anaknya. Ke-16 anaknya semuanya hidup, semuanya bakti sama dia. Sampai waktu dia meninggal 90 tahun, anaknya paling bungsu itu umurnya sekitar 40 tahun. 40. Itu semuanya tiap hari silih berganti ke rumahnya. Hormatin dia, penuhi kebutuhannya, rawat, rumah sakit. Luar biasa. Dan orang melihat nanti setelah anak-anaknya besar baru bilang, luar biasa ya orang kalau punya anak banyak ya. Lihat nih pada saat, dan dia karena hamil dia bisa menerima hukum Allah, Allah berikan kemudahan, diberkahi, subhanallah. Sampai dia meninggal, ini karena saya tahu mertua kakak saya ya, itu matanya masih terang, fisiknya masih kuat, sampai umur 60 tahun masih haid, masih subur.
ibu ini, gitu. Dan itu subhanallah dibandingkan dengan yang seangkatan dengan dia, teman-temannya yang punya anak satu, punya anak dua, yang lebih cepat rabun matanya, lebih cepat ini. Jadi Allah tidak mungkin membuat perempuan itu hamil dan dibebankan untuk melanjutkan generasi manusia, kecuali Sang Pencipta sudah titipkan sesuatu. Puncak kesehatan wanita di rahimnya, sebenarnya haid tiap bulan itu, darah yang keluar, yang biasa kita katakan darah kotor, itu sebenarnya untuk meremajakan rahim seorang wanita. Itu penelitiannya begitu. Dan memang dia harus, kalau tidak itu akan berbahaya, bisa menjadi penyebab penyakit. Kalau dia tidak keluar haid, maka bisa menjadi punya penyakit. Lebih sehat kalau itu keluar, gitu kan. Puncaknya adalah keluar darah nifas pada saat melahirkan. Itu puncak peremajaan. Malah akan lebih memperbaharui kulitnya, tubuhnya. Jadi bukan seperti yang dibayangkan atau digambarkan kalau akan putus urat-urat, akan lebih lemah, itu semua jauh dari pandangan agama kita. Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang terakhir, nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang, dan untuk kali ini tidak ada pertanyaan, gitu kan? Karena masih pembukaan, kita ketemu di pertemuan akan datang, biar penasaran jadi datang lagi kan? Jadi ini masih awal-awal, nanti akan kita bahas, dan saya harus ngisi pengajian di Sudirman soalnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan menikah merupakan sunnah para rasul. Hadis yang diangkat beliau dalam mengapa harus menikah adalah di bab ini terakhir, hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Ibnu Majah, takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wa amkihul ilaihim. Pilihlah wanita ya untuk meletakkan sperma kalian. Di sini juga sama perintah wanita, hati-hatilah menerima sperma laki-laki. Ya, jangan sembarangan. Nikahlah dengan sekufu, sepadan. Jadi kalau misal dia sarjana, saran saya mencari orang yang sekufu. Memang agama begitu, sekufu ini bisa sebahasa, bisa sefamahaman, sama-sama sarjana bagus, gitu kan? Jadi jangan seorang profesor nikah dengan orang yang tamatan SD, nggak nyambung, bahasanya nggak nyambung dan seterusnya. Atau ada orang kaya raya nikah dengan orang yang miskin sekali, ini nggak kufu namanya. Bisa, bukan tidak bisa dalam Islam, bisa tapi butuh ekstra energi, ekstra penyesuaian. Orang Indonesia lebih tepat nikah sama orang Indonesia, memang begitu. Yang sebahasa, yang sama makanannya. Nikah sama orang lain, negara lain, bisa bukan tidak bisa, tapi butuh ekstra pengorbanan, ekstra penyesuaian waktu, gitu kan. Emang beda. Sama-sama muslim bisa saja, tetapi harusnya difahami makna skufu. Nanti akan lebih panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Kemudian dikatakan, dan nikahkanlah anak gadis kalian dengan mereka, dengan orang-orang yang dianggap sekufu, sepadan, gitu ya. Ini juga masuk namanya senegara, sebahasa, sama jenjang ekonominya, sosialnya dan seterusnya. Di dalam patah syair dikatakan air berbau busuk berasal dari busuknya tanah, tadi diulangi oleh beliau, kebusukan kaum berasal dari kebusukan nikahnya. Maksudnya beliau ingin tutup mengapa harus menikah, ya, dan beliau jelaskan dari dalil bagaimana Islam menyuruh menikah dan memilih pasangan tadi secara global, dan beliau mengingatkan kembali sebagai penutup, hati-hati, salah memilih pasangan maka akan salah semuanya, akan busuk semua nih, gitu kan, akan busuk semua, salah. Saya tutup dengan perkataan saya teman-teman sekalian. Dan yang bagi belum memiliki buku, insya Allah kita akan ada buku ya. Ini buku memang saya yang cetak ulang. Makanya mungkin saya tidak tahu yang ditemukan atau tidak di toko buku. Saya bekerja sama dengan penerbitnya untuk cetak ulang, yang memang khusus dicetak ulang sekian ribu eksemplar pada saat itu dan ada di tempat saya. Kalau Anda bisa dapat di tempat lain silakan. Kalau enggak bisa main di tempat saya atau nanti saya bawa pada pertemuan akan datang. Ini bisa didapat di Jalan Condet Raya nomor 50. Ada toko saya, Ajwat namanya, bisa datang, bisa dibeli. Bisa dibaca, kalau memang penasaran bisa dibaca, nanti tanya pada saat saya datang lagi. Kalau memang enggak juga, maka bisa dibahas pada saat pertemuan akan datang. Saya akan berikan gambaran begini, khusus kenapa harus menikah dan jangan sampai salah memilih pasangan. Ada pernah bapak dan ibu, dua orang, laki-laki dan perempuan, bertanya kepada saya begini, mengatakan, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah. Yang ibu-ibu bilang, suami saya selalu selingkuh, selalu dusta, kasar, tidak memberikan nafkah, beragam macam keburukan numpuk nih pada laki-laki ini. Ada juga bapak-bapak pernah bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau sholat, istri saya nggak mau kunjungin orang tua saya. Banyak masalah yang dihadapi, tidak mau menjalankan kewajibannya di rumah. Maka pertanyaan saya bilang, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab pertanyaan Anda masing-masing, saya tanya kembali nih, waktu sebelum nikah dengan pasangan Anda masing-masing, sudah tahu nggak kalau orangnya begitu? Jawabannya sudah tahu. Loh gini, iya. Karena biasanya subhanallah sebelum nikah, terutama kalau istikharah ya,
Allah akan bongkar siapa orang itu. Tiba-tiba dia dusta misalnya. Tiba-tiba kita tahu dia berhubungan sama laki-laki perempuan lain atau laki-laki lain. Ada terbuka tuh, Allah buka. Tinggal kita melangkah atau enggak. Karena Allah enggak mungkin turunin tangan dari langit. Allah cuma kasih sinyal. Ini loh, jangan langkahin karena ada begini. Jadi kita tahu dia dusta, kita tahu dia begini. Ada perempuan tetap maksakan diri walaupun laki-laki itu pendusta. Ya, walaupun dia adalah seorang playboy, memang suka ganti-ganti pasangan, tapi yang penting ganteng. Nah ini masalahnya. Gitu kan? Akhirnya jangan kaget kalau nanti dia dusta, nanti dia selingkuh. Karena memang itu sudah dari awal. Kalau mau tidak selingkuh, cari yang soleh memang, gitu kan? Sama halnya si bapak tadi. Saya tanya, bapak sebelum nikah sudah tahu istrinya nggak pakai jilbab? Sudah tahu. Kenapa nggak nikah dengan yang pakai jilbab? Dari awal banyak kan yang pakai jilbab, gitu kan? Kenapa nggak cari? Kenapa nggak cari yang memang sholat? Kenapa yang cari yang di majelis ilmu? Jadi salah memilih dari awal. Konsekuensi adalah kita harus mengetahui akan terjadi dalam rumah tangga kita. Mungkin itu saja materinya insya Allah hari ini. Dan kita akan ketemu nanti di pertemuan akan datang. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya. Dan jangan terburu-buru karena satu paket rumah tangga tidak bisa dalam 1-2 jam pertemuan. Ini butuh untuk kehidupan 50-60 tahun ke depan bahasan satu persatu. Yang penting kita ngambil pembukaan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.